Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Shalom Jemaat GBI Geraha Raya yang dikasihi Tuhan. Saya Pastor Jeffrey Rama hari ini akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Dan kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh diberikan tubuh yang sehat dan juga kami masih boleh mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan setiap kami, khususnya jemaat GBI Geraha Raya yang dikasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dan pimpin hamba-Mu Roh Kudus dalam setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, ya saya butuh Pak pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya sebelum pandemi, tapi khususnya pada masa-masa seperti ini. Di mana ada banyak orang tiba-tiba kehilangan sesuatu dan hidupnya berubah 180 derajat. Dan saya yakin bahwa kita semua di tempat ini, kita juga memerlukan pemeliharaan Tuhan. Khususnya orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Nah, saya ingin bawa kabar baik buat saudara lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ternyata itu adalah sebuah janji. Dan ini tentunya kabar baik bahwa Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab itu terdapat ribuan janji yang Tuhan berikan. Dan pemeliharaan Tuhan, janji bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, itu hanya salah satu janji dari sekitar 30.000 janji yang ada di dalam Alkitab. Kok Bapak bisa bilang ada 30.000 janji? Saya pernah membaca sebuah riset yang ditulis oleh seorang ahli Alkitab. Dan dia menyelidiki bahwa ada sekitar 30.000 janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan berjanji, saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak pernah main-main ketika dia sudah berjanji. Tuhan sangat serius dengan janjinya. Mari saya tunjukkan kepada kita satu bagian firman Tuhan yang menunjukkan betapa seriusnya Tuhan ketika Tuhan mengucapkan janjinya kepada umatnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 17-18 dikatakan demikian. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan apa? Dengan sumpah. Saking seriusnya Tuhan itu berjanji untuk membuktikan keseriusannya. Maka Tuhan berkata apa? Aku mengikatkan janjiku itu dengan apa? Dengan sumpah. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan. Apa dua kenyataan itu? Yaitu janjinya dan sumpahnya. Yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Di dalam ayat ini sesungguhnya kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah sangat serius dengan janjinya sehingga ia mengikatkannya dengan sumpah. Allah begitu serius dengan janjinya sehingga dia meneguhkan janjinya itu dengan sumpah. Dan pada waktu Allah berjanji akan memelihara kehidupan kita, Tuhan itu juga sangat serius dengan janjinya dan Tuhan gak main-main. Tetapi saudara, untuk kita bisa menerima pemeliharaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita, yang pertama-tama kita harus meyakini akan janji Tuhan itu. Tindakan kita, perilaku kita, itu sangat ditentukan oleh kepercayaan kita. Ada banyak orang saudara, kalau di gereja aja bilang percaya Tuhan memelihara, amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melindungi dan menjaga, amin. Tapi begitu keluar dari gereja, di dalam kehidupan sehari-hari ada tekanan sedikit, mulai goyang. Benar gak ya? Nah, kita gak bisa menerima janji Tuhan kalau kita tidak percaya kepada janjinya.
Dan saya ingin katakan kepada saudara, seringkali keraguan kita yang membuat kita tidak mengalami janji Tuhan. Termasuk janji Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Seandainya kita bisa percaya kepada janji Tuhan, maka saya katakan hidup kekristenan kita pasti berubah. Hidup kekristenan kita pasti menjadi luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat tentang janji pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita. Karakter atau sifat dari janji pemeliharaan Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, saya tulis di sini, God's providence is a credible promise. Pemeliharaan Tuhan yang pertama, itu adalah janji yang dapat dipercaya. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar janji seseorang kepada kehidupan saudara? Ada orang janji, nanti ya begini ya, nanti ya begitu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, ketika saudara mendengar seseorang menjanjikan sesuatu kepada kita, apa yang menjadi dasar saudara bisa percaya atau tidak kepada janji itu? Tentunya yang menjadi dasar adalah saudara melihat siapa yang berjanji. Orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, saudara. Percaya atau tidak, kita kepada janji seseorang yang diberikan kepada kita, itu sangat bergantung kepada karakter yang memberi janji. Kita akan lihat nih orang gimana ya. Oh, ini orang kalau janji pasti ditepatin. Sepanjang kehidupan saya mengenal dia, setiap kali dia janji pasti jadi. Atau ketika saudara mendengar teman saudara berjanji, yang terbayang adalah apa? Dia mah ngomong doang. Dari dulu-dulu 50 kali janji, paling cuma satu yang terjadi. Ini kali pun saya ragu. Nah, jadi saudara, dasar kita untuk percaya kepada sebuah janji, itu adalah karena karakter orang itu, sudah. Siapa yang berjanji untuk memelihara kita? Tuhan berjanji. Dan kalau saudara mengenal Tuhan, maka saudara akan tahu bahwa ketika Tuhan berjanji, dia tidak pernah berdusta akan janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tergantung kondisi. Tuhan bukanlah Tuhan yang emosian. Tuhan bukanlah Tuhan yang mut-mutan, saudara. Kalau lagi senang dia tepatin, kalau dia lagi sebel dia gak mau tepatin. Bukan seperti itu. Ketika kita melihat karakter Tuhan, sesungguhnya kita bisa percaya kepada semua janji Tuhan. Termasuk ketika Tuhan berjanji untuk memelihara kita. Dan hal yang lain, saudara. Selain kita melihat karakter seseorang untuk menentukan kita bisa percaya apa enggak, hal yang lain yang kita bisa lihat adalah kita menilai kemampuan orang itu di dalam menepati janjinya. Waktu ada orang berjanji sama kita akan lihat ini orang kira-kira mampu gak menepati janjinya. Apakah dia punya kemampuan untuk menggenapi apa yang dia katakan. Misalnya ada seorang teman saudara bilang begini, tahun depan saya beliin kamu mobil ya. Atau bulan depan dah, jangan tahun depan kelamaan. Bulan depan saya beliin kamu mobil baru ya. Tapi ketika saudara lihat dia, yang janjiin, teman yang janjiin saudara mau beli mobil pun ternyata dia gak punya mobil. Dia pun gak sanggup beli mobil. Dan saudara juga tahu bahwa teman saudara itu ekonominya pas-pasan. Kadang-kadang hidup dari bulan ke bulan aja susah. Nah, tapi dia ngomong sama saudara, dia mau beliin saudara mobil bulan depan. Maka saudara akan sulit untuk mempercayai. Kenapa? Karena saudara menilai bahwa orang ini gak punya kemampuan untuk menepati janjinya. Saudara-saudara, mengapa kita bisa percaya kepada janji Allah? Karena kita tahu bahwa Allah yang memberikan janji adalah Allah yang berkuasa dan punya kemampuan untuk menepati janjinya. Allah yang bisa dipercaya, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Tidak ada kesulitan buat Allah untuk Allah melakukan apa yang dia janjikan kepada saudara. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk memelihara kehidupan saudara di masa-masa pandemi ini. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk membuat sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan di masa-masa yang sulit pada hari-hari ini. Sebab apa? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita punya Allah, kalau Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah lupa, Allah yang pasti menepati janjinya, Allah yang bisa dipercaya, Allah yang punya kemampuan, seharusnya kita tidak perlu meragukan janji Allah. Seharusnya ketika Allah berjanji memelihara kita nggak perlu meragukan itu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23.
Dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, Tuhan, yang berjanji, yang menjanjikannya itu setia. Karakter Allah itu adalah setia. Kalau Allah berjanji kepada kita, kita bisa pegang perkataannya. Kita bisa pegang janjinya, saudara. Dan Allah tidak akan pernah lari dari apa yang sudah dikatakannya. Dari apa yang sudah dijanjikannya. Kenapa? Karena Alkitab berkata Ibrani tadi, Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Di dalam Bilangan 23 ayat 19, saya berikan banyak ayat, saudara. Untuk membuktikan kepada saudara bahwa saudara sangat bisa untuk mempercayai Allah. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kenapa kok Alkitab perlu menuliskan Allah bukanlah manusia? Karena Alkitab tahu bahwa ada banyak manusia yang berjanji dan tidak menepati. Ada banyak orang kecewa, saudara. Sehingga untuk mempercayai sebuah janji, mereka tuh udah patah arang. Aduh, janji lagi. Mendengar orang bilang, aduh gue janji dah. Aduh, janji lagi. Mereka tuh udah gak mau dengar kata janji. Kenapa? Karena mereka banyak dikecewakan. Dikecewakan sama siapa? Biasanya yang mengecewakan adalah orang-orang yang dekat dengan mereka. Ada banyak anak Tuhan sulit percaya kepada janji Tuhan. Karena punya pengalaman buruk, dikecewakan oleh partner bisnisnya. Aduh Pak, saya gak nyangka Pak. Sama-sama orang Kristen Pak. Bahkan dia udah pelayanan. Bahkan dia yang ajak saya ke gereja Pak. Aduh kalau di gereja Pak. Itu diajak ngomong jawabannya cuma haleluya puji Tuhan Pak. Tapi bisnisnya Pak. Saya dimakan sama dia. Kecewa. Dia janji akan begini. Pokoknya gue bantu lu dah. Pokoknya saya bantu dah. Saya kasih kamu persentase lebih gede. Ternyata apa Pak? Ternyata saya ditipu Pak. Kecewa. Ada banyak orang juga yang kecewa oleh siapa? Oleh pasangannya. Dijanjiin ini waktu pacaran, dijanjiin ini itu, mau dinikahi nanti. Ternyata apa? Dikecewakan. Udah pacaran begitu lama dikhianati. Ada juga istri-istri atau suami-suami yang dikecewakan oleh pasangannya. Janji-janji yang tidak pernah digenapi, saudara. Sehingga membuat banyak kita itu trauma dengan yang namanya janji. Sehingga ini membuat kita juga seringkali sulit untuk mempercayai janji Tuhan. Karena itu Alkitab menuliskan Allah bukanlah manusia. Manusia berjanji bisa untuk tidak menepati. Karena manusia itu tidak serba mampu. Manusia itu tidak serba tahu. Mungkin dia mau menolong, tapi dia nggak punya kemampuan. Tapi Allah bukanlah manusia. Pada waktu Allah berjanji, Allah yang berjanji juga adalah Allah yang punya kemampuan untuk menggenapi janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah akan janjinya itu juga dibuktikan melalui kesaksian tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yosua. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua menyaksikan kesetiaan Allah di dalam menepati janjinya. Sehingga dia bisa berkata begini. Yosua 1 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Perhatikan. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua melihat bagaimana Allah berjanji kepada bangsa Israel. Dan Yosua pun melihat, menjadi saksi mata bahwa Allah yang berjanji, Allah juga yang menepati janjinya. Sehingga Yosua bisa menuliskan bahwa dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya dipenuhi, saudara. Allah yang berjanji kepada bangsa Israel melalui Musa. Allah juga yang memperlihatkan kepada Yosua. Yosua menjadi saksi sejarah bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang menggenapi janjinya. Siapa lagi saudara? Salomo, seorang raja yang kaya, raja yang luar biasa. Itu juga memberikan kesaksian tentang kesetiaan Allah menepati janjinya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya itu dengan perantaran Musa, hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Perhatikan, Tuhan berjanji tepat seperti yang difirmankannya.
Tuhan melakukan tepat seperti yang difirmankannya. Dan dikatakan oleh Salomo bahwa semua yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua memberikan kesaksian tentang kesetiaan Allah menepati janjinya. Salomo memberikan kesaksian tentang kesetiaan Allah menepati janjinya. Daud pun memberikan kesaksian tentang kesetiaan Allah menepati janjinya. Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara-saudara, Daud berkata apa? Janji Tuhan itu murni, sudah teruji. Bahkan digambarkan 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Artinya apa? Udah benar-benar bisa dipercaya dah, udah benar-benar teruji. Dan Daud membuktikan itu, saudara. Kenapa? Karena Daud mengalami dari pengalaman hidupnya. Sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwa janji Tuhan itu sudah terbukti. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ragu. Pemeliharaan Allah adalah janji yang bisa dipercaya. Kalau hari ini saudara ingin mengalami pemeliharaan Allah dalam hidup saudara, yakini janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang bisa dipercaya. Dia pasti mampu untuk menepati janjinya. Yang kedua, God's providence is a conditional promise. Pemeliharaan Allah itu adalah janji yang bersyarat. Pemeliharaan Allah itu adalah janji yang bersyarat. Apa maksudnya? Penggenapan janji Allah dalam hidup kita itu akan terjadi kalau kita memenuhi kondisi atau persyaratannya. Dan ini yang seringkali orang Kristen lupa, saudara. Orang Kristen itu suka, ya kita nih, saya juga orang Kristen. Jadi ngomongin saya juga nih kalau ngomongin orang Kristen. Kita seringkali lupa, kita terlalu gampang ngeklaim janji Tuhan. Tuhan, aku klaim, aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Aku klaim, aku akan naik dan tidak akan turun. Boleh gak ngeklaim gitu? Boleh. Tetapi banyak orang hanya ngeklaim janjinya, tapi nggak mau lihat ayat di belakangnya atau sesudahnya. Kenapa? Karena sebelum janji itu diberikan, itu pasti Tuhan memberikan persyaratan. Coba saudara baca di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan itu memberikan persyaratan supaya engkau bisa jadi kepala dan tidak jadi ekor. Apa persyaratannya? Kalau engkau baik-baik melakukan perintah Allahmu, kalau engkau baik-baik menuruti janji-janjinya, menuruti ketetapan-ketetapannya. Nah ini yang seringkali gak dibaca sama orang Kristen. Orang Kristen cuma baca yang enak-enaknya aja. Wah, aku klaim Tuhan janjimu gini, tapi hidupnya gak memenuhi firman Tuhan. Kerjanya bohong-bohongan. Kerjanya nipu-nipuan, tapi ngeklaim aku akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Gak bisa. Sekali lagi saya mau katakan, penggenapan janji Allah dalam hidup kita itu akan terjadi ketika saudara dan saya memenuhi persyaratannya. Memenuhi kondisinya. Pada saat janji itu tidak terjadi, saudara jangan ngomel. Wah, Tuhan itu kurang berkuasa, Tuhan itu berdusta, Tuhan itu ternyata ngomongannya gak bisa dipercaya. Janjinya mau jadi kepala dan bukan ekor, mana kok belum terjadi. Jangan ngomel, tapi cek dulu dalam diri kita sendiri. Kita udah belum melakukan persyaratannya. Kita udah belum memenuhi persyaratannya. Kita mengutip ayat-ayat janji Tuhan, tapi kita gak memperhatikan persyaratannya. Maka janji itu gak akan terjadi, saudara. Padahal kalimat sebelum janji itu merupakan kunci supaya janji itu bisa terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena itu merupakan persyaratannya. Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau saudara perhatikan dalam dua ayat ini, ada yang namanya persyaratan, ada yang namanya janji. Yang mana? Ayat yang mana yang termasuk janji? Ayat 3 atau ayat 4? Kalau saudara menjawab ayat 4, saudara benar. Ayat keempat itu adalah janji. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Apa yang dirindukan oleh hati saudara. Tetapi saudara perlu tahu bahwa ayat yang keempat ini tidak akan terjadi
sebelum ayat yang ketiga itu dilakukan. Sebab ayat yang ketiga itu adalah persyaratannya. Apa persyaratannya? Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, berlakulah setia. Jadi nggak bisa saudara cuma ngeklaim Tuhan saya kepengen ini kok Tuhan nggak kasih. Tapi hidup kita nggak baik. Kita itu nggak setia sama Tuhan. Kita tuh nggak percaya sama Tuhan. Hanya ngeklaim aja sama Tuhan. Nggak bisa. Karena Tuhan bilang kalau engkau percaya kepada Tuhan. Kalau engkau berlaku yang baik. Melakukan yang baik. Kalau engkau berlaku setia. Maka kata maka ini adalah akibat daripada ayat yang ketiga. Maka kalau ayat yang ketiga dilakukan. Maka ayat yang keempat baru terjadi. Jadi saudara jangan selalu hanya mengklaim ayat-ayat yang saudara mau aja. Lagi ya saudara ya, Filipi 4 ayat 19. Ini ayat yang terkenal nih. Biasanya ayat ini sering disebutkan ketika terjadi krisis ekonomi di dalam kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini kalau kita zaman dulu pakai Alkitab yang masih buku nih, itu seringkali ayat ini udah pasti udah ada stabilonya saudara. Entah hijau, entah merah, entah udah digaris-garisin. Kenapa ini ayat favorit? Begitu stres, punya utang, langsung baca ayat ini. Allahku akan memenuhi. Nggak baca ayat sebelumnya, nggak baca ayat sesudahnya, nggak baca perikopnya. Ketika ditagih oleh debt collector, langsung baca ini. Allahku akan memenuhi. Ketika nggak bisa bayar uang bulanan, langsung baca ini. Nggak ada salahnya. Baca ayat menguatkan, tapi kita perlu tahu konteksnya. Sebab kalau kita nggak tahu aturan mainnya, ayat-ayat yang kita baca itu, kita mau klaim sampai nangis darah pun nggak akan terjadi, saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini, Tuhan memberikan janji kepada jemaat di Filipi, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, kita perlu tahu dulu, kenapa jemaat Filipi itu bisa menerima janji yang luar biasa ini. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 18, ayat 17, ayat 16, maka saudara akan melihat satu penjelasan bahwa jemaat di Filipi itu adalah jemaat khusus. Kenapa jemaat khusus? Karena mereka punya karakter suka memberi untuk pelayanan penginjilan Paulus. Jadi jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang suka membantu pelayanan Paulus. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang mendukung, mensupport penginjilannya Paulus. Di saat jemaat-jemaat lain, di daerah lain sudah berhenti mensupport Paulus, jemaat Filipi ini tetap setia untuk mendukung pelayanannya Paulus. Sehingga apa? Sehingga khusus untuk jemaat di Filipi ini, karena mereka adalah orang yang suka memberi, mereka adalah orang yang suka menolong. Mereka bukan orang yang diam-diam saja, tapi mereka suka melakukan sesuatu, mereka suka mendukung penginjilan. Untuk jemaat di Filipi, Tuhan berjanji apa? Aku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan saudara, menarik sekali kalau kita membaca dengan teliti di kalimat terakhir bahwa semua janji ini terjadi hanya kalau kita di dalam Kristus Yesus. Dikatakan apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, bukan di luar Kristus. Jadi janji ini hanya untuk orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus dan juga orang-orang yang apa? Yang suka menolong, yang suka mensupport pekabaran Injil. Maka Allah berjanji akan memenuhi segala keperluannya. Janji ini hanya untuk orang-orang yang hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan. Maka pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Filipi, itu ada ayat-ayat lain yang juga berkata apa? Di dalam Kristus. Contoh di dalam ayat 7. Dikatakan apa? Kita akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran di dalam Kristus. Artinya ayat ini hanya terjadi, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di dalam Kristus. Orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ayat ini terjadi. Di dalam ayat 13 juga dikatakan apa? Dalam Filipi masih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus. Artinya apa? Di dalam Kristus kita bisa menanggung segala perkara. Di dalam Kristus kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala beban. Saudara-saudara, ada seorang ibu janda miskin yang tinggal di sebuah desa di daerah Eropa. Saking miskinnya saudara,
Setiap kali musim dingin, ibu ini tidak menyalakan pemanas itu sepanjang hari seperti orang-orang lain. Kenapa? Karena kalau dia nyalain pemanas itu sepanjang hari, biayanya mahal. Jadi dia bertahan. Kecuali udah dingin sekali baru dia nyalain itu pemanasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu ini hidupnya pas-pasan, makan susah. Dan ini satu pemandangan yang ironis. Kenapa? Karena ibu ini punya seorang putra yang bekerja di kota, ibu ini tinggal di desa, bekerja di kota dan putranya ini seorang pengusaha yang berhasil. Seorang yang kaya, seorang bisnismen yang berhasil, saudara. Tetapi ibunya ini miskin, ironis sekali. Nah itu sebabnya tetangga-tetangga ibu ini, teman-temannya suka bantu ibu ini. Ya, suka ngasih makanan, bantu uangnya. Nah satu hari ada seorang tetangganya itu main ke rumah ibu ini. Dan kemudian ngobrol. Nah pada waktu lagi ngobrol-ngobrol tetangga ini nanya, kok anak kamu gak pernah main ke sini sih? Gak pernah ngunjungin kamu? Kemudian ibunya bilang apa? Iya anak saya sibuk, saya ngerti kok. Dia tuh sibuk sekali. Dia tuh banyak urusannya, meeting aja satu hari bisa beberapa kali gitu. Udah gak apa-apa. Tapi walaupun anak saya ini gak pernah ngunjungin saya, dia selalu mengirimkan surat. Dia selalu mengirimkan surat kepada saya tiap bulan. Nah, si temannya ibu janda ini rada kepo, saudara. Ya kepo itu pengen tahu urusan orang ya kepo. Jadi dia nanya sama si ibu janda ini, hah? Anak kamu tiap bulan kirim surat? Iya, walaupun dia gak pernah berkunjung, tapi dia rutin tiap bulan kirim surat. Nah si temannya bilang, coba boleh gak saya lihat? Nah si ibunya menunjuk ke satu sudut ruangan. Boleh tuh suratnya, lihat tuh ditumpukin di situ tuh. Udah banyak tuh. Dia lihat aja gak ada apa-apanya kok. Kemudian si ibu itu, si temennya ini ngambil satu surat ini. Boleh ya saya buka ya? Boleh, lihat aja gak ada rahasia. Pada waktu surat itu dikeluarkan dari amplop, maka ada selembar kertas agak lebar, itu jatuh di lantai. Dan kemudian tetangganya ini ngambil kertas itu, saudara. Dan ternyata kertas itu isinya adalah cek. Yang nilainya tuh ribuan euro, saudara. Tetapi karena cek itu gak pernah ditukar, gak pernah bisa jadi duit. Dan ibu itu hidup di dalam kemiskinannya. Wah, tetangganya ini bilang begini, Bu, ini itu cek loh, Bu. Coba boleh gak saya cek surat yang lain? Oh boleh, silakan. Akhirnya surat itu dibuka satu-satu. Dan apa yang terjadi? Di setiap surat yang dikirim oleh anaknya, rupanya anaknya itu tiap bulan tuh kirim cek. Yang isinya ribuan dolar. Lalu dijelaskan sama tetangganya ini, Bu, ibu ini sebetulnya orang kaya. Kenapa? Karena semua cek itu dikumpulkan, nilainya itu ratusan ribu dolar, euro, saudara. Atau sekitar miliaran rupiah, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetangganya ini berkata, ibu ini orang paling kaya di desa ini. Kenapa? Karena gak ada satu orang pun di desa ini yang punya duit sebanyak itu. Tetapi ibu itu hidup di dalam kemiskinan. Tetangga itu bilang, Bu, kalau ibu tukerin ini uang, ini cek, ibu bisa dapat uang. Dan ibu gak harus hidupnya susah kayak gini. Ibu ini tidak tahu, saudara, bahwa lembaran yang dikirim oleh anaknya setiap bulan itu adalah sebuah cek yang sebetulnya kalau ditukarkan ke bank bisa membuat hidupnya bahagia dan gak susah. Saudara-saudara, kita seringkali seperti ibu ini. Sesungguhnya kita di dalam Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya kita di dalam Tuhan adalah orang-orang yang jadi kepala dan bukan ekor. Kita adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah orang yang menerima janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu seperti cek. Kalau kita tidak memenuhi persyaratannya, kalau cek ini tidak pernah ditukar ke bank, maka apa? Cek ini hanya menjadi selembar kertas biasa saja yang tidak menghasilkan apa-apa. Sama, saudara. Untuk menerima janji Tuhan, kita perlu melakukan persyaratannya. Kita nggak bisa ngeklaim, oh saya punya cek loh, saya punya cek. Saudara punya selembar cek, itu belum bisa membuat saudara tuh hidupnya tuh tidak susah. Saudara mesti memenuhi persyaratannya, cek ini mesti dibawa ke bank dan ditukar. Dan kemudian jadi uang. Sama, saudara klaim janji Tuhan. Kalau saudara tidak memenuhi persyaratannya, janji Tuhan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, saudara harus percaya bahwa janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian bawa cek itu ke bank. Dan kemudian baru janji itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Perhatikan,
seringkali karena kita tidak percaya atau kita kurang pengetahuan tentang janji Tuhan, maka kita tidak mengalami apa-apa. Lakukan persyaratannya, alami janjinya, jangan ngomel dan menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita cek apakah kita sudah melakukan persyaratannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. God's providence is a promise that never fails. Pemeliharaan Allah adalah janji yang tidak pernah gagal. Saudara, saya mau katakan satu hal yang harus saudara ingat. Bahwa sifat dari janji Allah itu adalah tidak dimungkinkan adanya kegagalan. Dan tidak mungkin gagal kalau kita memenuhi persyaratannya. Roma pasal 9 ayat yang ke-6a, firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk gagal, saudara. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Perhatikan. Dan akan berhasil. Berhasil itu artinya apa? Sukses. Berhasil itu artinya apa? Tidak gagal. Berhasil dalam apa? Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya menyaksikan bahwa, menuliskan bahwa firman Allah itu akan selalu berhasil. Dan ini yang saya katakan tadi di awal. Bahwa sifat janji Allah itu tidak ada kemungkinan untuk gagal. Sekali Allah berjanji, maka janji Allah itu akan digenapi. Kalau, sekali lagi saya mesti ingatkan juga di belakangnya. Kalau kita memenuhi kondisi dan persyaratannya. Jadi bukan asal sekedar janji. Bukan asal sekedar mengklaim janji Tuhan. Saudara-saudara, saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan yakin. Kenapa? Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang putus asa, mereka melihat pengharapan ketika mendengar firman Tuhan. Orang-orang yang berdosa mendengar firman Tuhan, mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang sakit dengar janji Allah, dengar firman Allah, mereka bisa disembuhkan. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam firman Allah. Dan firman Allah yang diberitakan, Alkitab katakan, tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan untuk terjadi. Di dalam Alkitab ada satu janji yang terkenal, yaitu janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kalau kita melihat situasinya, saudara, ada masa-masanya kita melihat bahwa janji itu sulit untuk digenapi. Apalagi, saudara, pada saat bangsa Israel itu hampir punah. Nah, saudara perlu tahu bahwa sejak kerajaan Salomo itu nggak ada lagi kerajaan Israel yang kuat, saudara. Ada kerajaan yang terpecah ke sini ke situ, dan kita juga tahu bahwa akhirnya orang Israel tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan dalam sejarah itu belum pernah terjadi bahwa suatu bangsa yang tercerai-berai selama ribuan tahun itu bisa kembali lagi berkumpul menjadi sebuah bangsa. Belum pernah terjadi kecuali bangsa Israel. Mengapa itu bisa terjadi? Karena itu sudah dijanjikan Allah jauh sebelum bangsa Israel itu tercerai-berai. Allah sudah berjanji bahwa itu Israel akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ada kondisi-kondisi pada waktu bangsa ini terpecah-pecah, kelihatannya janji Allah ini sulit digenapi. Tapi sekali lagi, pada waktu Allah berfirman, maka firman itu akan terjadi tepat seperti yang dikatakan. Kejadian 12 ayat 2-3. Mari kita lihat janji Allah ini terhadap bangsa Israel. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Allah sudah berjanji bahwa Israel akan jadi bangsa yang besar. Dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mungkin ini yang menyebabkan ada banyak negara-negara gak berani mengutuk Israel. Karena mereka tahu janji ini. Kalau mereka ngutuk Israel, negara mereka akan dikutuk. Ya daripada ngutuk mendingan berkatin aja, saudara. Israel bisa berkumpul kembali itu karena janji. Dan janji ini sekali lagi diteguhkan di dalam Roma 4 ayat 13. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan ayat ini. Dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa dunia ini akan menjadi milik Abraham. Allah berjanji begitu bukan karena Abraham taat kepada hukum agama Yahudi, tapi karena ia percaya kepada Allah
sehingga ia diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Tuhan sudah berjanji, walaupun bangsa Israel belum bertobat, bangsa Israel keras kepala, tapi Tuhan udah terlanjur janji, dan janji Allah nggak mungkin gagal. Kan itu saudara-saudara, kalau kita lihat orang-orang Yahudi di mana-mana, di seluruh dunia, yang ada di negara-negara lain, maka kita akan lihat bahwa orang-orang Yahudi itu diberkati Tuhan. Orang-orang hebat menguasai perekonomian satu negara di mana Tuhan tempatkan mereka. Saya mencatat beberapa nama orang-orang terkenal. Yang pertama adalah Larry Ellison. Jangan tertipu oleh nama ya. Tapi nama yang kelihatannya bukan nama Yahudi, ketika saudara urutin, tarik, maka saudara akan menemukan ini orang Yahudi. Larry Ellison itu salah satu orang terkaya di dunia. Dan apa? Ternyata dia keturunan Yahudi. Dan kita mengenal seorang anak muda yang menggoncangkan dunia dengan penemuannya di daring. Di sosial media, menciptakan sosial media yang kita pakai saat ini namanya adalah Facebook. Siapa dia? Mark Zuckerberg. Dan dia adalah seorang Yahudi, saudara. Dan kita mengenal seorang penemu yang luar biasa yang kita pakai teknologinya saat ini. Di kantor kita, di gereja kita, namanya adalah Bill Gates, penemu Microsoft. Dia juga adalah seorang keturunan Yahudi. Dan seorang penemu search engine yang terkenal, yang menguasai dunia saat ini, yaitu namanya Google. Ditemukan oleh seorang yang namanya Larry Page. Dan Larry Page ini ternyata juga seorang keturunan Yahudi. Dan di dalam bidang penemuan, di dalam bidang research, saudara, kita juga melihat seorang yang bernama Albert Einstein. Siapa Albert Einstein? Albert Einstein adalah penemu terbesar sepanjang sejarah. Sampai hari ini tidak ada seorang penemu terbesar yang lebih besar daripada Albert Einstein. Albert Einstein itu adalah seorang ilmuwan keturunan Yahudi. Mengapa orang Yahudi diberkati? Kenapa orang Yahudi menjadi luar biasa? Sekali lagi, karena Tuhan sudah berjanji. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan itu punya kuasa untuk menepati janjinya. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saudara Google orang-orang terkaya di Rusia, di Australia, saudara jangan tertipu oleh namanya. Oh, ini namanya bukan nama Yahudi bukan nama Yahudi, tapi saudara lihat sejarahnya, saudara lihat pohon generasinya. Maka saudara akan menemukan bahwa yang menguasai perekonomian di Rusia dan di Australia itu adalah orang-orang keturunan Yahudi. Sekali lagi, kenapa mereka diberkati? Itu karena janji. Dan saya bawa kabar baik sebelum saya mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ternyata kita yang percaya kepada Yesus, kita itu terhisap di dalam keturunan Abraham. Ketika Tuhan berjanji bahwa Abraham, engkau dan keturunanmu akan diberkati. Jangan berpikir bahwa ini hanya terjadi di masa lampau bagi keturunan Abraham secara darah dan daging. Tetapi secara rohani Alkitab berkata bahwa kita yang percaya, kita ini adalah keturunan Abraham. Artinya apa? Kita adalah orang yang juga berhak menerima janji-janji Allah yang Allah ucapkan kepada Abraham. Janji yang Allah ucapkan kepada Abraham dan keturunannya itu juga berlaku bagi kita. Karena kita adalah Israel rohani. Kita adalah keturunan Abraham. Sehingga apa? Janji pemeliharaan Tuhan akan memberkati kita, akan menyertai kita. Kita akan dipelihara, bukan hanya sekedar dipelihara saja, tapi kita akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kita akan menjadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Itu juga menjadi milik kita. Kita akan menjadi bangsa yang kuat. Orang-orang yang berhasil, janji itu juga milik kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa janji pemeliharaan Allah itu adalah janji yang bisa dipercaya. Itu adalah janji yang tidak pernah gagal. Namun, untuk kita bisa mengalami janji itu, kita perlu memenuhi persyaratannya. Lakukan persyaratannya. Jangan ambil ayat secomot-secomot, sepotong-sepotong, tanpa melihat keseluruhan kepada siapa, mengapa ayat itu tertulis, mengapa janji itu diberikan. Tetapi lihat persyaratannya apa, lihat kondisinya apa. Supaya apa? Supaya ketika kita memenuhi kondisinya, maka secara otomatis janji itu juga terjadi dalam hidup kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, ingat masa-masa ini hanya sebuah perjalanan. Dan setiap masalah, setiap pergumulan, itu adalah sebuah musim. Dan musim akan selalu berganti. Tetapi walaupun musim berganti, kasih Tuhan itu tetap ada pada kita. Kita punya Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena
Kami tahu hari ini lewat kebenaran firman-Mu bahwa janji pemeliharaan Tuhan itu bisa kami percaya. Tetapi Tuhan, kami harus berperan, kami harus meresponi dengan cara apa? Melakukan persyaratannya, memenuhi kondisinya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan itu juga ketika kami melakukan persyaratannya, maka kami percaya bahwa janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan setiap kami, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, pewahyuan, orang-orang yang membutuhkan visi, orang-orang yang membutuhkan tuntunan untuk apa yang harus mereka lakukan di masa-masa seperti ini. Hamba-Mu percaya, Roh Kudus, Engkau adalah roh yang bijaksana. Engkau adalah roh yang maha tahu. Engkau tahu masa depan seperti apa. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri mereka. Kuatkan kami. Karena kami tahu bahwa semua ini akan berakhir. Dan hanya orang-orang yang bertahan, yang percaya kepada janji Tuhan, yang akan keluar sebagai pemenang. Dan akhirnya Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya katakan, amin. Memberitakan perbuatannya
sekarang. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.